Halo teman-teman, kembali lagi di channel SM3. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Big Brother. Film ini mengisahkan tentang seorang guru baru di sekolah Takji. Guru baru ini merupakan seorang mantan tentara bernama Henry Chen yang diperankan oleh Donnie Yen. Namun, sekolah Takji ini merupakan salah satu sekolah yang memiliki masalah mengenai dana dan kenakalan muridnya. Uniknya, Henry Chen justru dijadikan sebagai seorang wali kelas di sekolah ini. Bagaimana kira-kira guru ini mendidik muridnya yang nakal ini ya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Di awal film, kita diperlihatkan seorang mantan tentara bernama Henry Chen. Dia datang ke sebuah sekolahan untuk melamar menjadi guru di sana. Terlihat dia sedang mengobrol dengan kepala sekolah di sana. Awalnya, Chen tidak diterima di sana, tetapi dia membawa sebuah surat yang membuatnya diterima menjadi guru di sana. Film berganti ke 5 murid ternakal di sekolah itu. Yang pertama ada kakak beradik Chris Guan dan Bruce Guan. Ada juga Li Wei Chen, ada Xian Sufa, dan yang terakhir ada Wang Denan. Guru Chen dipilih untuk menjadi wali kelas F6B. Kelas ini terkenal dengan anak-anaknya yang nakal. Lalu Guru Chen menghampiri satu persatu murid di sana. Dia juga memperkenalkan diri karena itu hari pertamanya mengajar. Scene berganti ke mereka yang bertengkar dengan kelas sebelah. Pada saat kelas sebelah bermain basket, Li Wei Chen membuang botol minumnya ke lapangan yang membuat mereka diundang ke kantor guru. Guru itu bernama Guru Liang. Di sana mereka malah mengerjai Guru Liang. Hari kedua, murid-murid di sana mencoba menjebak Guru Chen, tetapi dia bisa menghindar. Di sana mereka susah diberitahu. Dia mengajar dengan caranya sendiri. Film berganti ke kepala sekolah yang didatangi Departemen Pendidikan. Dia bilang 2 tahun terakhir sekolah Takji ini memiliki nilai yang buruk. Dia juga bilang seandainya ujian terakhir tidak ada yang bagus, maka sekolahnya akan ditutup. Scene berganti saat jam istirahat. Di sana mereka terlibat perkelahian dengan kelas sebelah. Akibat dari perkelahian itu, mereka berlima diberi formulir untuk mereka memilih bertahan atau keluar dari sekolah. Di sana, Li Wei Chen memilih untuk keluar. Lalu, Guru Chen mencari dan melihat data diri dari kelima murid ini dan mencari alasan kenapa mereka menjadi seperti itu. Dimulai dari Xian Sufa. Dia mempunyai orang tua dari Pakistan. Dia juga hobi menyanyi. Tetapi dia selalu ditertawakan oleh temannya karena dia memiliki kulit hitam yang dianggap sebagai kriminal. Kelak, dia ingin bermimpi untuk menjadi seorang penyanyi. Yang kedua ada Wang Denan. Dia sebenarnya adalah orang kaya, tetapi dia punya masalah dengan keluarganya. Dia merasa tidak disayang oleh kedua orang tuanya karena dia memiliki adik laki-laki. Maka dari itu, Wang Denan mencukur rambutnya menjadi pendek. Dia bercita-cita untuk menjadi seorang pembalap. Yang ketiga ada Zuan Xian. Dia suka bermain game. Kedua orang tuanya bercerai saat dia masih kecil. Karena itu, ayahnya stres dan sekarang ayahnya menjadi seorang pemabuk. Yang keempat, ada kakak dari Zuan Xiang. Dia adalah Guan Qicheng. Dia sering tidak fokus karena ayahnya sering memarahinya dan dia selalu disuruh untuk membeli bir buat ayahnya. Itu semua membuat Guan Cheng tidak bisa belajar dan dia bermimpi untuk menjadi pintar dan banyak uang. Yang terakhir ada Li Wei Chen. Dia hanya tinggal bersama dengan neneknya.
Orang tuanya kecelakaan dan meninggal saat dia kecil. Jadi, Li Weichen ini harus bekerja untuk biaya hidupnya. Saat keluar dari sekolah, Li Weichen bekerja di sebuah restoran. Di sana terlihat seorang yang bernama Kanelau. Dia adalah ketua gangster. Ketua gangster ini mempunyai rencana membangun apartemen di sekolah Takji jika jadi ditutup. Saat melayani, Li Weichen mengambil korek milik ketua gangster ini, yang membuat ia dikeroyok oleh anak buahnya. Tetapi setelah itu, Li Weichen ditawari untuk menjadi asisten dengan bayaran yang lebih besar, dan akhirnya Li Weichen bergabung dengan mereka. Scene berganti ke Guru Chen. Dia menemui wali murid dari kelima muridnya untuk membantu mereka. Pertama, dia menemui Jiang Zufa. Ternyata dia sedang dikejar-kejar oleh orang karena dia mengambil tiket konser. Tetapi Guru Chen membantunya. Karena Jiang Zufa suka bernyanyi, dia mencarikan panggung untuknya dan dia akhirnya bernyanyi bersama Guru Chen pun berhasil mendapatkan hatinya. 对面的女孩看自己你都得嘅 Come on 不要被我的样子吓坏看下看原是还真奇怪 Setelah itu, Guru Chen menemui orang tua dari Guan Xiang dan Guan Zicheng. Dia menyuruhnya agar dia berhenti mabuk dan mengikuti rehabilitasi. Ternyata yang merehabilitasi dia adalah anaknya sendiri. Akhirnya mereka pun saling mengerti. Ayahnya berhenti untuk mabuk dan meminta maaf kepada kedua putranya. Scene berganti ke Wang Denan. Dia mengambil kunci mobil ayahnya secara tiba-tiba dan membawanya. Untung saja dia dihadang oleh Guru Chen. Karena dia suka balapan, Guru Chen mempertemukan Wang Denan dengan ayahnya untuk balapan. Karena ayahnya kalah balapan, dia mengajak untuk balapan di luar arena. Di situ terjadi kecelakaan dan ayahnya mengira putrinya tertabrak oleh truk. Ayahnya ini mengakui semua sebenarnya dia sayang pada putrinya. Setelah mengetahui itu, Wang Denan dan ayahnya pun menjadi baikan. 好聲你啊，你啊，你最難啦！喊到咁凄涼，有咩睇啊？你唔係車仔㗎！啊，好嘢好嘢！冇事啊！哎，你頭先炒呢你周 Everybody OK 冇嘢話 OK。個陳 Sir，我揸車走先啦！追啦！喂，老豆追啦 Scene berganti ke Li Weichen. Dia sekarang menjadi asisten bos gangster. Li Weichen disuruh untuk memasukkan racun ke sebuah minuman dan racun itu harus dikasihkan ke seorang pegulat MMA agar pegulat ini kalah dalam pertandingannya karena bos gangster ini memasang taruhan. Film berganti ke Guru Chen yang mendatangi nenek Li Weichen. Dia menanyakan latar belakang dari Li Weichen ini. Guru Chen juga memberi beasiswa ke Li Weichen dan dititipkan ke neneknya. Scene berganti ke Li Weichen. Dia memulai aksinya dengan memberi racun pada minuman pegulat itu. Setelah si pegulat meminumnya, ternyata dia ketahuan dan Li Weichen dikurung di loker. 建哥，你講嘢啊！收聲啊 ！Come on, have a drink. Cheers. Selang beberapa waktu, Guru Chen datang untuk mencarinya dan menanyakan Li Weichen ke orang-orang yang ada di sana. Karena orang-orang di sana tidak mau menyerahkan Li Weichen, akhirnya di sana terjadi perkelahian.
Dan akhirnya Guru Chen berhasil membawanya. Li Weichen juga mengatakan dia akan kembali bersekolah. Karena Guru Chen berhasil mengalahkan pegulat MMA, dia ramai diberitakan di mana-mana. Ternyata Guru Chen adalah alumni dari sekolah Takji. Dia dulu juga anak yang nakal di sekolahnya. Dia berkelahi dengan teman-temannya yang bernama Kanelau. Dan ternyata Kanelau ini adalah bos gangster tadi. Karena sewaktu sekolah Guru Chen banyak masalah, dia dikeluarkan dari sekolahnya. Ibu dari Guru Chen meninggal sewaktu dia masih kecil. Ayahnya juga kabur, dan akhirnya dia dirawat oleh bibinya. Karena kepala sekolah pada saat itu kasihan kepada Chen, dia menulis surat untuk sekolah militer di Amerika. Sesaat sebelum Chen pergi, dia dinasihati oleh kepala sekolah Feng agar dia kelak jadi anak yang baik. You can do it. Kita juga diperlihatkan ketika Chen menjadi seorang tentara dan menolong banyak orang. Alasan kenapa dia pensiun sebagai tentara, dia tidak bisa melihat lagi banyak orang terbunuh. Padahal sudah berusaha keras, tetapi tetap saja ada korban. Akhirnya dia mengelilingi dunia untuk memikirkan dirinya agar bisa berguna bagi orang banyak. Dan dia memilih untuk menjadi seorang guru. Karena menjadi guru berguna bagi orang banyak dan yang terpenting tidak ada korban jiwa. Film berganti ke Guru Chen yang sudah mulai mengajar seperti biasa. Suasana tiba-tiba menjadi lebih baik dari sebelumnya karena Guru Chen telah banyak membantu. Dia juga sudah dihormati oleh murid-muridnya. Murid-muridnya jadi patuh kepadanya dan belajar lebih giat lagi. Guru Chen di sana membagikan hasil dari ulangan, tetapi Guan Ji Chen mendapat nilai yang rendah. Guru Chen juga mengetahuinya dan ingin membantunya belajar. Tetapi Guan Ji Chen malah membeli obat pintar. Karena dia ingin nilai yang bagus, dia selalu meminumnya. Tetapi hasilnya tetap sama. Akhirnya dia depresi dan memilih untuk bunuh diri. Untung saja dia masih bisa terselamatkan. Dari kejadian itu, Guru Chen akhirnya dipecat. Karena dianggap tidak bisa mendidik muridnya. Pada saat akan pergi, para murid-muridnya mencegahnya untuk pergi. Tetapi sudah tidak bisa. Guru Chen hanya menitip pesan pada murid-muridnya. Genji, you can do it. Akhirnya murid-murid di sana mencari cara untuk Guru Chen bisa kembali lagi ke sekolah Takji. Dengan dibantu oleh Guru Liu, mereka harus mendapatkan nilai yang bagus di akhir ujian nanti, agar bisa mengembalikan Guru Chen ke sekolahnya. Scene berganti ke Li Weichen. Dia meminta Guru Chen untuk menjadi guru lesnya dan para murid lainnya. Tetapi Guru Chen terlambat datang. Yang datang malahan adalah Kanelau. Siapa lagi?
Dia adalah bos gangster yang ingin merubah sekolah Takji menjadi sebuah apartemen. Dia juga mengurung para murid agar mereka tidak bisa ujian besok hari. Dia juga mengurung para murid agar mereka tidak bisa ujian esok hari dan membuat nilai sekolah Takji anjlok dan ditutup. Tetapi di saat yang tepat, Guru Chen datang menyelamatkan mereka dan menghajar para gangster. Di situ juga terulang kembali perkelahian antara Guru Chen dengan teman masa kecilnya. Dia juga meminta maaf padanya karena dulu dia suka melukai tangannya dan merusak impian Kanelau menjadi seorang pemain piano. Akhirnya sekolah Takji pun tidak jadi ditutup. Sekarang sekolah Takji mendapat bantuan lebih banyak lagi dari pemerintah di sana. Di akhir film kita diperlihatkan kelas F6B yang terkenal bandel sekarang sudah menjadi lebih baik dan Guru Chen pun sudah kembali lagi di sana. Film pun berakhir. Sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 各位同學 ，Welcome to my class。